Cut lagi. Gue kan udah bilang, gue gak mau lihat muka lo lagi. Ada apa lagi sih? Lo gak capek nongol mulu? Lo pengen manfaatin gue lagi ya? Lo udah dapat kerjaan? Gue udah apply ke beberapa perusahaan, tapi belum dapat jawaban karena gue sibuk ngurusi hal yang gak penting. Ada hal penting yang harus gua ngomong sama lo, Bran. Mau cerita apa lagi sih, Pak Bos? Sebelumnya, lo minta maaf dulu. Lo ribet banget asli. Yaudah buruan lo cerita. Jangan lamaan, gua gak punya waktu. Tentang 4 angka yang sial dalam hidup gua. Maksudnya? Gua baru sadar kalau hoki dan kekayaan gua itu bukan kesialan dari 4 orang bini gua. Lo makin absurd ya. Jangan-jangan lo punya istri lebih dari 4, ya kan? Mbak, mau nanya, kalau gedung yang lagi dibangun di belakang sini, di sebelah mana ya? Saya diarahin sama angkotnya ke sini nih. Oh itu, ini dari gang lurus aja terus, nanti persimpangan keluar ke kanan, nah itu udah kelihatan kok Mas. Oke, kasih ya Mbak. Sekalian saya mau beli minuman dingin. Belum masukin kulkas Mas, belum dingin. Kalau gitu, saya mau kopi aja deh Mbak. Aduh, ribet banget. Kopi. Wah, lumayan seru nih. Berarti bener dugaan gue. Istri lo lebih dari 4. Buktinya itu angka 4 itu kan gak baik ya di Tionghoa. Asal lo gak paham, ya kan? Lebih dari 4 kan? Terus gimana? Aku yakin di perusahaan ini aku pasti naik jabatan dalam waktu 3 tahun. Tapi kayaknya setelah 3 tahun aku pasti keluar deh dari perusahaan ini. Loh, kok keluar? Udah susah naik juga. Di sini cuma buat nambah pengalaman aja. Aku rencana ke depan mau buat perusahaan sendiri. Kamu ini aneh banget deh. Orang itu zaman sekarang susah cari kerja. Kamu malah mau jadi pengangguran. Lebih baik jadi bos di perusahaan sendiri dibanding jadi jongos di perusahaan besar. Tapi ada sesuatu penting yang harus aku lakuin dulu. Apalagi? Aku mau melamar seseorang yang sedang jalan sama aku di gang sempit ini. Tungguin. Di agamaku nggak boleh megang lawan jenis yang bukan murimnya. Maksudnya, suami atau istri yang sah sudah menikah secara agama dan lembah hukum gitu. Oh gitu, bentar ya.
Nah, kalau gini kan kita nggak bersentuhan secara langsung. Nggak apa-apa dong. Bisa kan? Pelan-pelan ya. Aduh, gue dengerin cerita lu kayak dengerin cerita versi terbaik dari lu nih. Ntar dulu, jangan buru-buru. Itu kan baru versi terbaiknya. Belum sampai ke bagian terburuknya. Ngomong-ngomong soal versi terbaik ya, gue kemarin ngerasain lo kok. Gimana maksud lo? Ya, gue akuin sih, strategi PDKT yang lo kasih tahu ke gue nggak semuanya salah. Terus, ada yang kecantol? Ya nggak kecantol sih, cuman adalah tanda-tandanya bakal kecantol. Tuh kan, nggak semuanya salah. Ya, kalau gue bisa mengibaratkan, kalau anak SD dikasih soal 10, yang benar cuma 1. Nilainya cuman nilai upah nulis doang. Udah, kok ngomongin gue. Kembali ke laptop. Bukan gitu. Oh, kalau gitu kenapa dong malah sedih begitu? Aku udah gak dapet 2 bulan. Wah, kalau kayak gitu aku bakal jadi bapak dong. Jadi rencana lamarannya udah bisa 3 tahun lagi. Saiki kowe ora iso. Gak boleh. Bener-bener gak boleh ketemu lagi sama itu encek-encek ya. Aku ora sudi. Ora setuju kowe berhubungan sama dia. Mau nikah lagi sama dia. Udah gila kamu, Dok. Kawin sama orang yang makan babi. Kalau besok kowe masih ketemu sama dia lagi, tak sembelih lehernya. Maaf ya Pak Tua. Dari cerita indah lo ini ternyata berujung tragis. Nah, itu alasan gue masih di sini. Gue mesti menyelesaikan masalah gue sama dia, Bran. Maksud lo, wanita yang lo ceritain itu masih hidup? Masih. Dan gue butuh bantuan lo. Aduh, bantuan lagi. Apalagi sih yang bisa gue bantu? Gue kan udah jadi roh. Seandainya gue ketemu dia pun, dia nggak bakalan lihat gue. Iya juga sih. Terus gimana? Nah, di situ gue butuh bantuan lo. Ah anjrit, enggak ah. Enak aja lu mau pakai badan gue. Enggak. Oh, masa gue nanti mesra-mesraan sama nenek-nenek? Kan wanita yang mau cerita pasti udah tua, Pak Bos. Enggak, enggak mau gue, enggak mau. Oh.